Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fathur Rahman dengan nomor NIM 220209501027. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tools-tools yang ada di Blender. Nah, pada pertama kali kita membuka Blender, maka akan muncul splash screen seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat ada versi Blendernya di sini. Kemudian ini getting started ini misalnya file-file yang baru kita buka, bisa kita langsung buka dari sini. Kemudian di sini ada beberapa menu atau tampilan. Di sini ada general, fungsinya itu untuk membuat 3D. Kemudian 2D animation itu gunanya itu untuk membuat animasi. Kemudian sculpting itu gunanya untuk memahat. Kemudian ini FFX itu gunanya untuk membuat sound effects. Kemudian ini ada video editing untuk membuat video. Kemudian di sini kita juga bisa membuat bisa open, misalnya kita telah membuat project, kita langsung buka saja dari sini. Nah, karena saya belum membuat project, kita buat folder baru general 3D. Nah, pada setelah itu maka akan muncul 3D view-nya yang dapat kita lihat seperti ini. Nah, di sini ada kubus, ada kameranya, ada leg-nya. Nah, untuk merubah point view-nya, kita bisa pada mouse kita bisa zoom in, zoom out ini. Kemudian untuk kemudian kita bisa juga begini, ya, kita tekan di tengahnya pada mouse. Kemudian untuk ya ke sini, bisa ke sini, kita tekan shift, kemudian kita tekan juga tengah pada mouse. Nah, setelah itu kita di sini ada menu-menu parameter yang ada di aplikasi. Seperti biasa yang ada di aplikasi, ada file, ini untuk gunanya, ini untuk kayak save, import, itu ekspor dan file-file. Kemudian di sini edit, kita mengedit. Kemudian ini render untuk mengrender image atau animation. Kemudian ada window, ada help. Ini help ini untuk meminta bantuan bila ada kayak bug. Kemudian ada layout, ada tampilan seperti ini, ada modeling untuk membuat model, ada sculpting untuk kita bisa mengedit memahatnya 3D objek. Kemudian ada UV editing untuk membuat mengedit UV-nya. Kemudian ada teksturnya untuk menambahkan tekstur, ada shading, ada dimension untuk membuat animasi. Kemudian rendering, ada compositing, ada game, ada geom. Nah, di sini juga ada sumbu-sumbunya, ada sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z. Nah, kita masuk ke sini, ada objek mode, ada view, ada select, ada add. Add ini bisa kita tambahkan, misalnya bukan, selain dari kubus bisa circle kayak gitu. Nah, bisa, ini ada objek ya. Di sini kita masuk ke tools-toolsnya. Ada tools dasarnya, itu yang pertama ini select box. Ini gunanya untuk menselect yang ada pada tampilan di sini. Ini seperti kubusnya, ada kameranya, ada
lagnya. Kemudian di sini kursor ini merupakan eh, titik fokus pada suatu objek. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada titik fokus pada kubus. Nah, jika mau kasih pindah ke sini. Nah, kemudian ada menu tools move. Di sini kita bisa move ke atas, ke sesuai sumbu X, sumbu Z, kemudian sesuai sumbu X, kemudian ini sesuai sumbu Y. Ini juga bisa ke sini. Ini ada titik-titik yang ini, titik merah sama hijau, bisa kita kasih gini juga, bisa kita kasih pindah posisinya begitu juga. Nah, kemudian di sini ada menu rotate. Ini gunanya ini untuk rotasi, bisa dari sumbu Z, nah bisa dari sumbu X, bisa dari sumbu Y gitu. Nah, ini scale ini gunanya untuk menambah atau melebarkan lah kubus gitu. Nah, ini bisa ke sumbu X, bisa ke sumbu Y. Kemudian ada tools transform. Ini merupakan gabungan dari ketiga tools di atas, scale, rotate, sama move. Di sini kita bisa uh, rotate ke sumbu Z, rotate ke sumbu Y, rotate ke sumbu X. Kemudian di sini ada annotate. Ini gunanya untuk menandai uh, objek kayak gitu lah, atau membuat sebuah 3D. Kemudian ada measure. Ini gunanya ini untuk mengukur, bisa mengukur ketinggian kayak begini ya. Kemudian di sini ada tools add cube ya, gunanya untuk bisa membuat kubus, membuat bangun ruang gitu. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita ya di sini juga eh, bisa kita zoom, bisa kita zoom in begini, kita zoom out begini. Ini fungsinya ini tulis. Kemudian di sini ketika kita mau mengambil dua buah objek kayak begini, nah pakai tools ini. Kemudian di sini kamera ini gunanya untuk melihat dalam sesuai kamera. Maka misal ini jadi nanti nih yang dilihat dalam sebuah kamera kayak gitu. Kemudian ya eh, ini eh, tampilan anunya, kalau misalnya seperti ini terlihat tembus pandang kita lihat hanya saja garis-garis. Kalau ini ada sisinya. Kemudian di sini kita lihat ada outliner. Ini gunanya ini untuk mengelompokkan atau memperlihatkan skin yang ada di sini, yang kita masukkan di sini. Kemudian di sini ada properties, menu properties. Nah, di sini kan ini berbeda-beda setiap uh, setiap objeknya. Misalnya kubus beda ke ininya.
modifiers, practical, basic, constraints, data sama material. Kalau misalnya objek kamera cuma ada objek, objek fisik, fisikis, constraint sama data. Begitupun sama like gitu. Nah, misal ini yang sama itu yang ini. Tools sini ada render, output, file layer, skin. Nah, nah, pada menu scenes ini ada berbagai macam eh, wah toolsnya atau menu-menu pengaturannya seperti scene ini kamera, kemudian kita bisa tambahkan background, kemudian kita juga bisa tambahkan video-video yang kita mau tambahkan di sini, kemudian ada unit graffiti, kemudian ini ada juga view layer, ada menu-menunya, ada like-nya mau diapakan, ada output, ada rendernya. Nah, ini kan rendernya nih if. Kalau ini kan if ini itu super sudah versi lite-nya lah. Kalau misalnya mau kita lebih versinya itu kubusnya itu lebih kayak lebih jelas, lebih terstruktur, kita bisa ganti ini cycles, tapi proses kubusnya itu agak lama gitu. Kemudian ya, kemudian di sini ada menu outliner, menu apa? Menu timeline. Nah, menu timeline di sini kita bisa tambahkan seperti ini waktu animasinya itu ini eh mutarnya, ini berhentinya. Kita juga bisa tentukan mulai dari mana startnya, frame-nya, kemudian end frame-nya mulai dari mana gitu. Nah, eh oh ya ini juga ini kan ini point of view juga ini. Nah, ini untuk point of view apa point of view Y, Z sama X ini. Nah, itu mungkin saja tools-tools dasar yang saya dapat jelaskan dalam software Blender ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fathul Rahman dengan nomor NIM 220209501027. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tools-tools yang ada di Blender. Nah, pada pertama kali kita membuka Blender maka akan muncul splash screen seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat ada versi Blendernya di sini. Kemudian ini getting started ini misalnya file-file yang baru kita buka bisa kita langsung buka dari sini. Kemudian di sini ada beberapa menu atau tampilan. Di sini ada general,
fungsinya itu untuk membuat 3D, kemudian 2D animation itu gunanya itu untuk membuat animasi, kemudian sculpting itu gunanya untuk memahat, kemudian ini FFX itu gunanya untuk membuat sound effects, kemudian ini ada video editing untuk membuat video, kemudian di sini kita juga bisa membuat bisa open, misalnya kita telah membuat project, kita langsung buka saja dari sini. Nah, karena saya belum membuat project, kita buat folder baru general 3D. Nah, pada setelah itu maka akan muncul 3D view-nya yang dapat kita lihat seperti ini. Nah, di sini ada kubus, ada kameranya, ada leg-nya. Nah, untuk merubah point view-nya, kita bisa pada mouse kita bisa zoom in, zoom out ini. Kemudian untuk kemudian kita bisa juga begini, ya, kita tekan di tengahnya pada mouse, kemudian kemudian untuk ya ke sini, bisa ke sini, kita tekan shift, kemudian kita tekan juga tengah pada mouse. Nah, setelah itu kita di sini ada menu-menu parameter seperti yang ada di aplikasi, seperti biasa yang ada di aplikasi. Ada file, ini untuk gunanya ini untuk kayak save, import, itu ekspor file-file. Kemudian di sini edit, kita mengedit, kemudian ini render untuk mengrender image atau animation, kemudian ada window, ada help, ini untuk meminta bantuan bila ada kayak bug. Kemudian ada layout, ada tampilan seperti ini, ada modeling untuk membuat model, ada sculpting untuk kita bisa mengedit memahatnya 3D objek, kemudian ada UV editing untuk membuat mengedit UV-nya, kemudian ada teksturnya untuk menambahkan tekstur, ada shading, ada dimension untuk membuat animasi, kemudian rendering, ada compositing, ada game, ada geom. Nah, di sini juga ada sumbu-sumbunya, ada sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z. Nah, kita masuk ke sini, ada objek mode, ada view, ada select, ada add. Add ini bisa kita tambahkan, misalnya bukan, selain dari kubus bisa circle kayak gitu. Nah, bisa ini ada objek. Ya, di sini kita masuk ke tools-toolsnya, ada tools dasarnya, yaitu yang pertama ini select box. Ini gunanya untuk menselect yang ada pada tampilan di sini. Ini seperti kubusnya, ada kameranya, ada leg-nya. Kemudian di sini kursor, ini merupakan titik fokus pada suatu objek. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada titik fokus pada kubus. Nah, jika mau kasih pindah ke sini. Nah, kemudian ada menu tools move. Di sini kita bisa move ke atas, sesuai sumbu X, sumbu Z, kemudian sesuai sumbu X, kemudian ini sesuai sumbu Y. Ini juga bisa ke sini. Ini ada titik-titik yang ini, titik merah sama hijau, bisa kita kasih gini juga, bisa kita kasih pindah posisinya begitu juga. Nah,
Kemudian di sini ada menu rotate. Ini gunanya ini untuk rotasi, bisa dari sumbu Z, nah bisa dari sumbu X, bisa dari sumbu Y gitu. Nah, ini scale ini gunanya untuk menambah atau melebarkan lah kubus gitu. Nah, ini bisa ke sumbu X, bisa ke sumbu Y, kemudian ada tools transform. Ini merupakan gabungan dari ketiga tools di atas, scale, rotate, sama move. Di sini kita bisa eh, rotate ke sumbu Z, rotate ke sumbu Y, rotate ke sumbu X. Kemudian di sini ada annotate, ini gunanya untuk menandai eh, objek kayak gitu lah, atau membuat sebuah 3D. Kemudian ada measure, ini gunanya ini untuk mengukur, bisa mengukur ketinggian kayak begini ya. Kemudian di sini ada tools add cube, ya gunanya untuk bisa membuat kubus, membuat bangun ruang gitu. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita ya di sini juga eh, bisa kita zoom, bisa kita zoom in begini, kita zoom out begini. Ini fungsinya ini tulis. Kemudian di sini ketika kita mau meng- mengambil dua buah objek kayak begini, nah pakai tools ini. Kemudian di sini kamera, ini gunanya untuk melihat dalam sesuai kamera. Maka misal ini jadi nanti ini yang dilihat dalam sebuah kamera kayak gitu. Kemudian ya ini eh, ini eh, tampilan anunya, kalau misalnya seperti ini terlihat tembus pandang kita lihat hanya saja garis-garis. Kalau ini ada sisinya. Kemudian di sini kita lihat ada outliner. Ini gunanya ini untuk mengelompokkan atau memperlihatkan skin-skin yang ada di sini, yang kita masukkan di sini. Kemudian di sini ada properties, menu properties. Nah, di sini kan ini berbeda-beda setiap eh, apa setiap objeknya. Misalnya kubus beda ke ininya, modifiers, practical, fisik, constraints, data, sama material. Kalau misalnya objek kamera cuma ada eh, objek fisik, fisikis, constraint, sama data. Begitupun sama like gitu. Nah, ini yang sama itu yang ini. Terus sini ada tuh render, output, file layer, skin. Nah, nah, pada menu scenes ini ada berbagai macam eh wah toolsnya atau menu-menu pengaturannya, seperti scene ini kamera. Kemudian kita bisa tambahkan background,
Kemudian kita juga bisa tambahkan video-video yang kita mau tambahkan di sini. Kemudian ada unit, graffiti, kemudian ini ada juga view layer, ada menu-menunya, ada like-nya mau diapakan, ada output, ada rendernya. Nah, ini kan rendernya nih if. Kalau ini kan if ini itu sudah versi lite-nya lah. Kalau misalnya mau kita lebih versinya itu kubusnya itu lebih kayak lebih jelas, lebih terstruktur, kita bisa ganti ini cycles, tapi proses kubusnya itu agak lama gitu. Kemudian ya, kemudian di sini ada menu outliner, menu apa? Menu timeline. Nah, menu timeline di sini kita bisa tambahkan seperti ini waktu animasinya itu ini eh mutarnya, ini berhentinya. Kita juga bisa tentukan mulai dari mana startnya, frame-nya, kemudian end frame-nya mulai dari mana gitu. Nah, eh oh ya, ini juga ini kan ini point of view juga ini. Nah, ini untuk point of view apa point of view Y, Z sama X ini. Nah, itu mungkin saja tools-tools dasar yang saya dapat jelaskan dalam software Blender ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.